Informasi lain, Saudara. Komisi Pemilihan Umum, Saudara, menggelar rekapitulasi nasional penghitungan suara untuk dua provinsi tersisa hari ini, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Dari hasil rekapitulasi suara nasional yang disampaikan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sementara unggul dengan perolehan 838.382 suara. Sementara calon presiden Anies Baswedan memperoleh suara sementara 284.184 dan calon presiden Ganjar memperoleh suara sementara 175.956 suara. Total sementara pasangan calon presiden Prabowo dan Gibran unggul di 35 provinsi dan pasangan capres Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Komisioner KPU memastikan akan tetap mengumumkan hasil pemilu 2024 pada hari ini, walaupun masih ada proses rekapitulasi nasional untuk 2 provinsi. Menurut rencana, pengumuman hasil pemilu 2024 akan dilakukan setelah berbuka puasa karena KPU membutuhkan waktu untuk mencermati sejumlah dokumen. Pleno selesai, pembacaan hasil dari pemilu tingkat provinsi selesai dan kemudian kita tetapkan selanjutnya tentu kita akan melalui proses atau tahap berikutnya terkait dengan penetapan. Nah, nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami untuk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Karena sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU semalam dalam doorstop dengan teman-teman media, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan. Nah, mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah puasa, waktu berbuka semacam itu. Jelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan akan merangkul pendukung paslon lain pasca pemilu. Gibran menilai setiap pendukung memiliki visi yang sama, ingin melihat Indonesia lebih baik lagi. Ditunggu aja hasil akhirnya ya. Semuanya kan punya visi untuk memajukan bangsa. Ya itu kalau mau dirangkul. Tapi sejauh ini seperti apa? Sudah pernah ada pembicaraan mungkin? Ya nanti kami tindak lanjuti lagi lah ya. Sudah ada keputusan pemilu ditunggu sampai semuanya selesai dulu ya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai jika kecurangan pemilu diduga terjadi secara masif pada pemilu presiden bukan pemilu legislatif. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Deddy Sitorus menyebut jika banyak operasi penguasa yang dilakukan untuk memenangkan salah satu calon presiden. Kita melihat kecurangan yang masif, mobilisasi yang masif itu untuk pemilihan presiden. Itu real, ya, yang kita dapat. Jadi pilpres di mana? Pemilu legislatif di mana ikut-ikutannya? Dalam rangka meloloskan 2 partai politik. Itulah yang menyebabkan kalau menurut kami crash yang namanya Sirekap. Ya. Jadi kalau orang mengait-ngaitkan apakah ada kaitannya dengan pemilu legislatif? Nggak ada. Operasi kekuasaan kemarin untuk pemenangan presiden. Oke? Karena apa? Pemilu legislatif itu ramai Pak orangnya. Banyak pesertanya. Tidak mungkin semua partai diancam, semua caleg diancam. Walaupun di kami banyak juga terjadi. Proses rekapitulasi suara di tingkat nasional, Saudara, masih dilakukan KPU dan hari ini KPU juga akan mengumumkan hasil pemilu. Bagaimana proses rekapitulasi terkini di KPU? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Valentina Sitorus yang memantau jalannya rekapitulasi dan ada Alvania Rizky yang memantau jalannya demo di depan KPU. Selamat petang, Valentina dan juga Alva. Saya ingin ke Valen terlebih dahulu. Valen, bagaimana jalannya rekapitulasi hari ini, sementara bagaimana perolehan suaranya?
Iya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Dari proses rekapitulasi terhadap dua provinsi yang ditunggu-tunggu ataupun dua provinsi akhir dalam proses sidang pleno yang memang sudah diharapkan segera selesai untuk kemudian agar KPU bisa menetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu 2024 hingga kini masih berlangsung. Terbaru yang kemudian sudah disahkan oleh KPU Republik Indonesia melalui Ketua KPU Hashim Asyari ini adalah perolehan suara dari rekapitulasi di sidang pleno terhadap Provinsi Papua Pegunungan, di mana bisa dikatakan bahwa sesuai dengan angka yang tadi juga dipresentasikan, pasangan Prabowo Gibran ini mendapatkan suara unggul dengan jumlah 838.382 suara. Kemudian pasangan Anies Muhaimin ini mendapatkan 284.184 suara dan kemudian disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud yang mendapatkan 175.956 suara. Sehingga kalau bisa merangkum dari proses sidang pleno terhadap rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari tingkat TPS hingga tingkat nasional, setidaknya KPU RI telah mengesahkan rekapitulasi suara dari 37 provinsi dengan data jumlah suara yang sah ini berada di angka 162.505.793 suara. Kalau dipresentasikan dari masing-masing peserta calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2024 ini bisa dikatakan bahwa pasangan Anies Muhaimin ini mendapatkan suara sebesar 25,02%, kemudian Prabowo Gibran mendapatkan suara 58,5%, kemudian juga pasangan Ganjar Mahfud ini mendapatkan suara dengan jumlah 16,43%. Kemudian yang menarik juga Ibrahim dan juga saudara, tentu yang menjadi sorotan adalah bagaimana kontestasi dalam pemilihan legislatif. Memang sampai saat ini di Provinsi Papua Pegunungan masih dilakukan rekapitulasi penghitungan terhadap seluruh caleg yang menjadi kontestan dalam pemilihan legislatif 2024. Tapi yang menarik adalah bagaimana ini dalam 37 provinsi kemudian yang kemudian sudah diproses rekapitulasinya di tingkat nasional, perolehan partai politik peserta pemilu yang mana kita tahu ada 18 partai politik peserta pemilu tingkat nasional dan 6 parpol tingkat lokal. Kalau kita mengetahui dari proses penghitungan suara di masing-masing parpol, ini memang menjadi hal yang menarik karena dari angka-angka yang kemudian sudah ditampilkan ke publik, ini KPU menjadi sorotan, ada polemik di situ lantaran ada tabulasi ataupun yang terpampang dalam sistem rekapitulasi KPU melalui Sirekap begitu ya, real count hitung cepat versi KPU ini kemudian waktu itu sempat dihilangkan dari website KPU. Nah, kalau misalnya saya boleh menyampaikan sebelum kita memang menunggu hasil resminya dari KPU, data per tanggal 4 Maret 2024 jam 11 siang dari 65,84% seluruh TPS ini menyebut bahwa hanya ada 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen melebihi dari angka 4%, di mana bisa dikatakan ada PDI, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Angka yang paling kecil P3 di sini adalah 4,01%, sementara selain itu angka dari sejumlah parpol, 8 parpol politik lainnya ini ada di bawah 4%. Yang terbaru saat itu adalah PSI berada di angka 3,13%. Memang proses rekapitulasi ini masih berlangsung, kemudian akankah mendapat berapa kursi, ini penghitungannya juga masih berlangsung. Tentu ini masih menunggu keputusan dari KPU. Yang jelas tugas kita sebagai masyarakat memang harus mengawal sedikitnya hingga nanti waktu yang ditetapkan sesuai dengan tenggat waktu di mana KPU diwajibkan untuk kemudian memberikan pengumuman ataupun juga menetapkan siapa peserta pemilu yang kemudian memenangkan suara menjadi pilihan rakyat di pemilu 2024 ini. Ibrahim. Baik, kita langsung menuju Alfa Niariski di depan KPU. Alfa, bagaimana aksi di depan KPU? Bisa digambarkan kepada kami, Alfa? Spanduknya diangkat, terlihat di layar kaca Anda di belakang saya ini masa dari gantung di sini di depan sini.
hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ini sudah melakukan aksinya sejak siang tadi. Ini berada di sisi kiri dari kantor Komisi Pemilihan Umum, sedangkan yang berada di sisi kanan ini adalah partisipan yang kemudian kontra terhadap hasil rekapitulasi Pilpres tahun 2024. Dipisahkan oleh barier untuk menghindari adanya potensi konflik antara kedua partisipan yang berbeda suara ini. Tetapi kalau yang di belakang saya ini memang masanya masih sedikit dengan membawa pengeras suara dan juga tulisan-tulisan aspirasi yang berisi mari bersama untuk menerima hasil pemilu tahun 2024 dengan yang akan segera diumumkan oleh KPU pada usai rapat panel untuk provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini usai pada hari ini. Nantinya pengamanan ini akan terus diperketat mengingat potensi dari partisipan ini akan terus bertambah pada sore hari nanti. Dan menurut kepolisian bahwa untuk pengamanan aksi pada hari ini di depan KPU atau di depan kantor KPU ini dikerahkan setidaknya ada 1.910 personil untuk mengamankan area KPU yang kemudian berpotensi ada aksi hingga malam nanti. Tetapi yang pasti tadi menjadi himbauan dari kepolisian adalah agar para partisipan aksi ini terus menjaga kedamaian, boleh beraspirasi sampai malam nanti, tetapi diimbau untuk tetap menjaga kondusivitas dari kondisi di kawasan KPU ini. Rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan di mana Jalan Imam Bonjol ini sudah ditutup dan para pengendara hanya bisa mengakses Jalan Sudirman dan juga Jalan Cokroaminoto. Ibrahim. Baik, terima kasih Alvania Rizky untuk laporan Anda, dan sebelumnya ada Valentina Sitorus. Terima kasih rekan-rekan.